Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pakar Basket. with me Bayu Radityo aka Lunatic. Gue Dimas M to the B to the O to the T Mahendra. Hey, yo. Writer. Wup wup. Hari ini kita akan membahas mengenai liga tercinta kita, NBA. IBL. IBL. Kita akan bahas IBL. Kok penting nggak si pemain asing? Astagfirullahaladzim, kasar apa namanya? Apa bilang enaknya bahasanya? Plus minusnya lah. Ya, pro kontranya ada pemain asing di liga tercinta kita. Kalau buat gue pribadi, langsung kan, nggak usah pakai sweet. Kalau buat gue pribadi sih sebenarnya kalau buat gini, minusnya dulu ya, gue bicara minus lah. Minusnya itu biasanya kalau kita pakai pemain asing lebih banyak center of attention-nya itu jatuh kepada si pemain asing itu sendiri. Jadi walaupun itu akan berimpact ke sisi positifnya, akan tetapi kebanyakan orang yang akan lebih fokus dalam pembicaraannya, dalam tontonannya itu biasanya lebih ke si pemain import. Dan so far yang gue lihat adalah minusnya hanya itu kalau kita berbicara hal lain di luar dari teknisnya. Ya mungkin karena pakai pemain import itu kan juga costly ya, segala macam. Jadi mungkin itulah bagian dari negatifnya gitu. Isn't it more entertaining? Of course. Jadi makanya yang tadi gue bilang, sisi positifnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan sisi negatifnya kalau menurut gue. Terlepas dari memang ya gue mesti admit lah ya, memang tidak semua pemain impor itu mainnya bagus. It depends seberapa ya mahal yang lu bayar dia. Bahkan kadang yang lu bayar mahal juga performance-nya nggak begitu bagus. Tapi bottom line, kalau di average-kan secara, atau kita generalisir lah, memang mungkin kelasnya Indonesia tuh baru mau menuju ke sana dalam artian kita ngimbangin si pemain-pemain import itu. Nah, gue gak bilang kita sama sekali nggak ada pemain yang bisa nggak ngimbangin, banyak. Kita banyak pemain yang udah bermain di Australia segala macam, ya itu udah menunjukkan bahwa kelas kita juga sebenarnya juga udah bagus gitu. Nah, tapi kan si pemain import ini bisa nge-boost up si pemain lokal sendiri untuk tampil jauh lebih maksimal lagi. Nah, jadi karena gini, gue ngerasain ketika gue main di IBL ataupun di Kobatama, memang gue udah pas lagi bukan zamannya ada pemain asing, mungkin beda sama lo ya. Tetapi di sela-sela liga itu, gue ada bermain sama klub gue itu, di mana gue bermain tanding untuk kejuaraan Asia. Dengan ada pemain asingnya. Dan gue pernah kebetulan ada pemain asing yang salah duanya itu ex pemain NBA. Waktu itu ada SK Stis sama Khalid Reeves, Miami Heat sama Dallas Mavericks. Dan itu pengalaman yang atau pembelajaran yang gue dapat itu jauh banget. Jadi ngelihat mereka bermain satu tim sama lo, terus dia ngelihat cara dribblingnya dia, cara dia take decisionnya apa segala macam, itu tuh emang sesuatu yang mahal menurut gue. Jadi menurut gue itu adalah sisi hal yang positif banget untuk nge-boost up si pemain-pemain lokalnya, sehingga ketika pemain lokal itu harus bertanding keluar, gaya bermainnya juga bisa menyesuaikan gitu. Karena gue lagi nih, kalau lu bermain di lokal, contoh paling gampang ya, lu pasti akan jarang make teknik-teknik yang memang tidak perlu belum perlu dipakai, karena memang lawan lu tidak memaksa lu untuk memakai teknik itu. Contoh, bola floaters. Kalau lu lagi bola up, yang ada di depan lu orangnya tingginya 190 aja. Lu nggak perlu tuh pakai teknik bola floaters. Tapi ketika lo ada pemain import dari situ bermain, ada yang tingginya 2,3 meter, mau nggak mau lo memaksa
diri lo sendiri untuk gimana caranya supaya ketika gue layups itu nggak kena blok kan begitu. Akhirnya lu start to learn something, use that moves di game, ya akhirnya lu jadi terbiasa. Nah itu yang secara teknik bisa meningkatkan si pemain up to the next level. Ya, very good point. Gue juga setuju dalam artian akan meningkatkan pemain lokal. Gitu. Buat gue ini kan berarti ini udah kejadian berapa kali. Yes. Di era waktu itu awal gue masuk tahun 96 itu pakai pemain asing sampai tahun 97. Ya. Gitu. Jadi gue merasakan 2 periode dengan pemain asing. Dan gue merasakan ketika nggak pakai pemain asing memang jauh lebih ringan antar locals. Yes. Nah kemarin IBL pun juga sebelumnya kan sempat pakai pemain asing, habis itu pure local. Yang gue harapkan sebenarnya itu di liga di Indonesia ini ke depannya nggak menggunakan pemain asing sekedar jump start aja. Kalau mau pakai pemain asing, pakailah pemain asing. Sama kan di European League juga begitu. Gitu. Kalau mau sekaligus punya 2 liga memang. Satu yang dengan pemain asing, satu tanpa pemain asing, lokal. Gitu. Jika expansion, tapi kita nggak usah ngayal jauh-jauh lah ya, karena satu aja ini fight-nya harus sama-sama kita. Gitu. Semuanya harus fight bareng untuk meningkatkan basket Indonesia. Nah, gue yang penting adalah with dengan asing atau tanpa, harus salah satu. Jangan pakai dulu abis itu enggak, abis itu nanti pakai abis itu enggak. Grafik pemain juga akan berubah-berubah fungsionalnya. Karena mau nggak mau memang kita harus akui Indonesia ini basketnya masih jauh banget. Kita masih di bawah. Kita masih fight-nya kelas ASEAN, belum Asia. Gitu, belum lagi dunia. Ini pemain-pemain asing yang datang dari European apa dari Amerika, banyak yang D1 players, D1 divisi 1. Gitu, dalam artian ya scale-nya tuh segitu jauhnya kita. Segitu jauhnya. Jadi lebih baik buat gua kalau mau pakai konsisten, sehingga upgrade-nya terus begitu, mau nggak mau menyusulnya juga, pemain-pemainnya juga akan konsisten. Gitu. Karena kalau sekarang 2 pemain asing atau 3, let's say 2, so that means playing time pemain lokalnya juga jauh berkurang yang lainnya nih. Ya kan, sangat minim untuk exposure, experience dan lain-lain gitu. Sedangkan kita minim liga, summer league-nya kita aja yang non IBL sangat minim. Tarkam kita aja ini belum rame lagi gitu. Kecuali emang banyak tarkam gitu. Kalau misalnya Amerika kan tarkamnya banyak, Druli, berbagai macam turnamen terjadi di summer league gitu, dan di akhir tahun menuju winter juga ada. Nah di Indonesia banyak yang harus kita pakai pemain asing, turnamen-turnamen yang lainnya harus banyak juga, sehingga tetap kompetisinya bibit-bibitnya juga kelihatan, dan pemain yang sudah masuk di liga bisa lebih matang. Yang ini juga ada tempat yang di roster bawah tim di liga gitu, karena kalau enggak ya mereka hanya mengisi, nggak akan dapat peluang itu. Ya tapi maksud gue gini, gue setuju sih sama tadi lo bilang. Dulu juga di zaman kita juga ada namanya turnamen pre-nya ya, pre-eliminary-nya sebelum liganya kan, atau bahkan sesudah liga ada turnamen kecil. Ya, maka dibilang turnamen, liga kita kompetisi kan. Yes. Liga. Tapi gue satu hal juga yang jadi catatan gini sih. Gue setuju sama tadi lu bilang, kalau memang misalnya kompetisinya dibikin lokal, turnamennya dibikin ada asing, tapi kan turnamen itu benar-benar short kan? Jadi experience yang didapat juga sedikit gitu. Jadi continuity yang tadi lu bilang, kalau gue setuju ya memang dibalik. Artinya secara turnamen biarkanlah itu lokal semua. Tapi ketika liganya itu dijadikan repetitif, bahwa sudah pasti itu akan pakai pemain asing. Dan jumlah game diperbanyak. Jadi kalau setiap tahun konsisten seperti itu, gue yakin at least 30-40% pemain kita tuh pasti ada yang skillnya tuh udah boost up. Karena itu impact banget gitu. Atau mau dibikin kayak bola misalnya. Atau kan kalau nggak salah juga sempat waktu
yang liga yang semua negara juga main? EBL. EBL kan? Ya. Boleh ngambil dua asing, satu yang sama pemain Asia. Jadi ada pemain Filipina, pemain Indonesia. Menurut gue itu juga bagus. That's nice. Gue malah kebalikannya, gue setuju malah lokal, liganya lokal, itunya setahun, karena from my experience waktu itu gue ada satu pemain, dia cuma main di gue cuma satu season, satu seri. Dulu kan kita sistem seri kan, habis itu kena trade karena nggak. Tapi dari dia aja cuman 2 minggu bareng sama dia, ilmu yang didapat tuh banyak banget. Pasti. Banyak banget. Gitu, on personal latihan sendirinya, behaviornya kita, how to approach the game as a professional gitu. Jadi bukan sekedar skill setnya aja gitu, tapi bagaimana menjalankan sebagai atlet profesional itu juga penting. Gitu. That's why kenapa gue lebih prefer turnamen, karena saat di liga, kalau liga banyak yang akan cari big man kita akan, dan ntar pas SEA Games akan berantakan. Gitu, udah standar lah dari era yang awal gue dulu, memang ada batasan 6'6", 198 maksimum. Ya isinya cuman 2, pasti orang tim benar-benar super big man atau scorer banget-bangetan gitu ya. Dan rata-rata racikan kalau pakai pemain asing itu. So that means pemain Indonesia yang akan banyak dapat peluang ya posisi 2, 3, 4. I see ya. Jadi sehingga big man-nya dia nggak, karena memang yang didatenginnya posisinya forward ke bawah. Jadi experience-nya Jadi rata-rata kan emang pasti diambilnya posisi center, point guard gitu. Ya mungkin ada juga yang posisi 2 ya. Kalau tim itu that's what I mean, bakal banyak dilematisnya. Jadi buat turnamen dengan pemain asing cost efisien. Gitu, semuanya dapat peluang. Turnamen bukan berarti it's only a week, turnamen bisa panjang. Turnamen bisa panjang, but the real show is di liga. Jumlah pertandingannya juga dibikin sama juga doesn't matter. Gitu, tapi peluangnya ada. Bahkan menurut gue kalau bisa juga ditambah, kalau sekarang pelatih asing juga mungkin udah mulai banyak juga ya di kita ya. Mungkin untuk gue kepikiran apakah perlu secara trainer gitu juga barangkali gitu loh. Agree. Iya kan? Lu memberikan cara latihannya memang mungkin dengan pola yang di luar, even though sekarang juga bisa dapet sih di sosial media gitu, tapi kan programnya kan selalu berkembang gitu. Nah, itu yang menurut gue sih juga penting, karena jadi secara gaya bermainnya, gaya lo jaga kondisinya, dan gaya lo dilatih, it become a very complete experience. Nah itu akan gain IQ basketball lo sih menurut gue. Jadi I don't know, menurut gue sih itu harus dihidupkan kembali dan rutin ya, jadi nggak putus mas batas tahun ini aja atau apa, harus tetap berjalan. Good point. Kita tutup sampai di sini. One last message dari gue. Tadi mau bilang kayak perlu juga pemain trainer asing. Gue memiliki sebuah barometer kesuksesan untuk liga ini ketika yang nonton banyak orang asing. Jadi bukan sekedar nyari pemain orang asing tapi yang nonton banyak orang asing. Itu barometer kesuksesan untuk liga di Indonesia tertinggi. And I think we can do it together. Kita sebagai penggemar, para pemain, pelatih, penyelenggara, dan negara harus juga membantu untuk membesarkan liga basket di Indonesia. Luar biasa quote lo tuh. Walaupun kita pakar tapi kita bukan ahli. Salah, nggak juga. Yang pasti, gue Bayu Radityo aka Lunatic. Gue Dimas M to the B to the O to the T Mahendra. See you on the next episode. Assalamualaikum.